Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut lagi. Wa huwal ma'ul mutlaqu an qaidin lazimin fala yadurul qaidul munfakku kama il bi'ri fi kaunihi mutlaqun. Ya. Air yang suci mensucikan tadi, suci mensucikan dan tidak hukumnya tidak makruh dalam penggunaannya, itu disebut air mutlak. Air mutlak, ya. Air mutlak atau air yang terlepas. Air yang terlepas dari batasan yang mengikat. Air yang terlepas dari batasan yang mengikat. Oleh karena itu, maka tidak apalah atau tidak bahaya, tidak apalah batasan yang terlepas, ya. Batasan yang terlepas. Nah, tadi sudah saya jelaskan di sininya faknya fak tafrek, ya. Di situ sebabnya di sini adalah yang air mutlak, yaitu yang jauh daripada qaid yang mengikat, Oleh karena itu, kalau air mutlak qaidnya tidak mengikat, nah ini kebalikannya, ya. Air qaidnya yang tidak mengikat, maka tidak apa-apa, tidak bahaya, artian tetap disebut air mutlak dan itu air yang suci mensucikan. Kalau qaidin lazimin itu sudah tidak bisa suci mensucikan, kayak gitu, ya. Udah, lanjut. Ini seperti contohnya yaitu air sumur, ya. Air sumur di dalam adanya air sumur tadi, ya. Air sumur tadi maksudnya tidak mengikat, ya, tidak bahaya dan juga tidak mengikat, istilahnya ini, ya, yang tidak mengikat ini, ya. Dan lanjut aja, fi kaunihi, dalam keadaannya air sumur itu atau adanya air sumur itu disebut air mutlak. Dah. Wasani, kita lanjut pakai bahasa Jawa lagi. Wasani, pokoknya yang di dalam kurung itu kita takrib. Kalau di luar kurung itu sudah bercampur kepada fathul qarib, dalam artian di sini fathul qarib ya semuanya, ya. Ini kan tafsirannya, ya. Yang di luar itu tafsirannya. Wasani, utawi kang nomor loro, ya. Ini menjadi wawunya wawu istinaf, ya. Tapi ketika di sini kurung ketemu kurung, maka di sini wawunya wa ataf kemana? Atafnya di sini adalah ke sini, ya, tohir, ya. Di sini tohir, tohirun wa di sini kalau jadi bedal, ya, tadi kan saya sudah jelaskan kalau kurung ketemu kurung jadi bedal tohirin, maka di sini adalah wa tohirin, ya, sama. Tapi ketika di sini ada ditakdiri asani, maka di sini jadikan khobar. Maka bacanya tohirun, tidak tohirin. Nggak bisa dibaca tohirin, harus tohirun. Tohirun iku banyu kang suci. Fi nafsihi, tadi sudah saya jelaskan. Fi nafsihi, yang dalam awak dewene, kondomir huwa juga sama huwa, tohir, ya. Ini aja, tohir yang ini, ya. Terus mutahhirun, ya, sama seperti yang saya jelaskan kemarin. Mutahhirun itu, ya, udah sama. Mutahhirun tur kang nyucakake li ghairihi maring liyane tohir, ya, kareng liyane tohir. Terus di sini ada makruhun, ya. Makruhun, maf'ulun, isim sifat. Kita lihat di sini sama-sama, ya. Kita lihat yang lebih dekat boleh, ke situ boleh, ya. Kita lebih dekat dulu. Sama-sama mufradnya, sama-sama mudzakarnya sama, ya, dan pantas diberi makna yang. Maka di sini jadi naat. Di sini mutahhirun makruhun. Makruhun. Toro, ya. Sifat kedua di mana tor, ya. Kedua, ketiga di mana tor. Toro kang den makruhake istimaluhu. Apa amrih nggunakake banyu, ya. Apa amrih nggunakake
banyu. Nah, di sini ketika kita baca potong-potong tetap baca makruhun, tapi ketika kita bacanya di wasol ya disambung, maka bacanya bagaimana? Makruhunis ya caranya bacanya ya. Di sini tanwinnya hilang, terus diganti suara nun. Nun berharokat kasroh. Makruhunis tikmaluhu ya. Tapi ketika dipotong-potong ya tetap tulisannya tetap makruhun ya, bacanya makruhunis tikmaluhu ketika di wasol. Lanjut. Fi dimanapun tetap dibaca fi. Setelah fi pasti isim. Isim ada alnya, isim ma'rifat. Fil badani ya. Hukumnya jar karena terletak huruf jar. La. Di sini la tetap dibaca la. La ya. La nafi. Terus la fis saubi ya. Ora ing dalam dodot. Ora ing dalam dodot. Dah sampai situ dulu. Jadi kita dari sini ya. Wasani, oh ya. Dari sini. Wasani tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi makruhun istimaluhu. Adapun yang kedua dari pembagian 4 tadi ya, dari pembagian 4 maksudnya pembagian macam-macam air tadi, yaitu yang kedua yaitu air yang suci pada zatnya sendiri juga mensucikan terhadap yang lain. Akan tetapi yang makruh di dalam penggunaannya atau yang penggunaannya itu dihukumi makruh karena naibul fa'il. Makruhnya tersebut itu bila fil badani di dalam badan atau pada badan. Digunakan pada badan la fi saubi, tidak pada pakaian. Ya, makruhnya digunakan pada badan bukan pada pakaian. Lanjut. Wawu istinaf lagi. Huwa tetap dibaca huwa dhamir. Setelah ini pasti menjadi mubtada. Setelah mubtada wajib ada khobar. Huwal ma'u ya. Ma'u karena menjadi khobar. Di sini musammas ya. Musammas su jadi sifat ya, musammasu. Jadi air musammas. Kalau kita potong air musammas jadi sifat ya, sama-sama dalam 4 halnya. Kang den panasake saking terik matahari. Musammas itu maknanya di situ air yang dipanaskan dengan terik matahari. Maksudnya ayil musakhonu. Ayil musakhonu. Nah, bedanya musakhon karo musammas. Kalau musakhon itu dipanaskan. Kalau musakhon aja nggak ada ininya. Musakhon itu maksudnya panas dengan api. Nah, di sini tapi dilanjut, ada lanjutannya, bukan panas dengan api. Musammas itu apa? Ayil musakhonu, yaitu air yang dipanaskan, kang den panasaken, bi dimanapun tetap dibaca bi ya. Bi. Taf'ilun, taksirun, bitaksirin. Setelah huruf jar, bi termasuk huruf jar. Setelah huruf jar pasti berupa isim. Isimnya pasti bererob jar. Tanda jarnya kasroh karena mufrad. Nakirah bertemu ma'rifat da'al berarti pasti isim ma'rifat, maka dimudhafkan. Taksirish ya, diidhamkan taksirish syamsi. Syamsun maknanya matahari. Bitaksiri kelawan labete. Labete itu maksudnya pengaruh ya, pengaruh. Labete matahari, kelawan labete matahari. Dengan pengaruhnya matahari, maksudnya pengaruhnya sinar matahari. Fihi yang dalam ma, otomatis ma yang dibahas ma ya. Di situ yang dalam ma. Ya. Wa innama, lah ini innama ada inna. Inna tansibul isma wa tarfaul khobar. Ketika ada ma, nah di sini ada ma. Ini namanya ma. Ma apa di sini? Ma zaidah atau yang biasa disebut makafah. Makafah itu maksudnya apa? Makafah itu maksudnya ma penolakan. Penolakan apa? Penolakan terhadap amalnya ini.